Bayangin aja coba, dia melihat berbagai macam penampakan, dan yang ini dia melihat penampakan tanpa kepala, menghadap ke tembok. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dilancarkan setiap urusan kalian. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas satu tempat yang sangat terkenal. Namanya aja sudah terkenal penuh keagungan, sekaligus kengerian, yaitu Lawang Sewu. Tempat ini menyimpan ribuan pintu, mempunyai lorong yang tak berujung, sejarah panjang, dan rahasia kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Aku akan menceritakan semuanya secara lengkap, mulai dari asal-usul, peristiwa masa lalu yang menyedihkan, hingga pengalaman nyata dan kejadian aneh yang dialami beberapa orang yang berkunjung ke Lawang Sewu itu. Nah, kalian penasaran dengar ceritanya? Yuk, kita langsung aja bahas. Lawang Sewu berdiri kokoh di pusat kota Semarang, Jawa Tengah, persis di seberang Tugu Muda. Nama itu berarti 1000 pintu. Bangunan itu memang betul memiliki ratusan pintu dan jendela yang saling bersilangan. Tangganya di sana juga banyak banget, seolah-olah bisa membawa kita kemana aja. Tapi kadang rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bentuknya megah, bergaya Eropa kuno. Atapnya tinggi, langit-langitnya luas. Dulu bangunan itu dianggap paling indah dan modern sekawasan itu. Namun di balik kemegahan itu, tersusunlah dinding yang kelak menjadi saksi bisu. Peristiwa yang sangat menyedihkan dan berdarah-darah. Ketika masa berubah dan pendudukan Jepang datang pada tahun 1942 sampai 1945, fungsi bangunan Lawang Sewu itu berubah total. Dari kantor yang tenang berubah menjadi tempat yang mengerikan. Ya, yang paling mengerikan di seluruh Semarang. Bagian gedung B, ruang-ruang bawah tanah, dan lorong-lorong tertutup diubah menjadi penjara rahasia, sekaligus menjadi pusat periksaan pasukan Kompeitai sampai polisi militer Jepang. Di sana nggak ada cahaya matahari, udara lembab, dingin, dan bau tanah bercampur darah selalu menempel di udara. Banyak warga sipil, pejuang, dan tentara musuh ditahan. Ya, ditahan di ruang sempit tanpa jendela, dipukuli, disiksa dengan berbagai cara kejam, hingga akhirnya dihukum mati dan dimakamkan begitu aja di sudut-sudut lorong atau halaman sekitarnya di Lawang Sewu itu. Cerita lama mengatakan setiap malam terdengar jelas jeritan wanita. Ya, wanita itu meminta tolong. Suara pukulan besi dan langkah kaki berbaris.
yang menggema terus-menerus di sepanjang lorong, bahkan sampai dinding-dinding batu dan lantai semen pun. Konon menyerap kesedihan dan kemarahan ribuan nyawa yang berakhir di sana. Dan sejak masa itu pula, Lawang Sewu mulai dikenal sebagai tempat yang gak pernah kosong. Bagi siapa aja yang masuk ke dalam Lawang Sewu itu, baik siang maupun malam, selalu merasakan hal yang sama. Udara tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin dibandingkan luar bangunan, meskipun tanpa AC dan kipas. Lorong panjang, banyak pintu serupa, hingga mudah sekali tersesat. Meski sudah pernah datang berkali-kali, pasti tetap aja tersesat dan merasa bingung karena saking miripnya. Di beberapa sudut teman-teman, terasa seperti ada yang mengawasi di balik bayangan. Konon karena bentuk seperti labirin dan banyak pintu terbuka tutup, makhluk-makhluk peninggalan masa lalu merasa betah di sana, dan makhluk-makhluk itu bebas bergerak di dalamnya. Cerita ini teman-teman dialami sendiri oleh Bapak Darso yang dulu bekerja lama di Lawang Sewu sebagai penjaga dan petugas di sana. Suatu sore menjelang malam, saat hampir semua orang sudah pulang, dia harus memeriksa bagian gedung belakang dan lorong bawah tanah untuk memastikan kalau pintu sudah tertutup rapat. Saat dia berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong yang panjang dan remang-remang, tiba-tiba langkah kakinya Pak Darso ini berhenti sendiri karena dari ujung lorong tampak samar terlihat sosok wanita muda memakai pakaian gaya zaman Belanda. Gaunnya panjang, putih, keperakan, rambutnya panjang terurai, berjalan perlahan menjauh. Lalu penampakan wanita muda itu menghilang menembus pintu yang terkunci rapat. Pak Darso mencoba terus maju, tapi dari mulai dari kiri dan kanan, mulai terdengar suara langkah kaki berat berjalan, beriringan seperti pasukan, bisik-bisik halus yang tak jelas bahasanya. Kadang tampak bayangan pendek-pendek melintas cepat di sela-sela pintu. Dan yang paling mengerikan terjadi saat Pak Darso ini melewati ruangan bekas penyiksaan. Ada angin berputar kencang di ruangan tertutup itu. Bau darah bercampur bau tanah langsung tercium tajam, dan di ujung sudut yang gelap tampak sosok berdiri tanpa kepala, diam menghadap ke tembok. Bayangin aja coba, dia melihat berbagai macam penampakan, dan yang ini dia melihat penampakan tanpa kepala menghadap ke tembok, dan penampakan itu perlahan-lahan menghilang saat Pak Darso ini membacakan doa. Dan dia pun membaca doa perlindungan itu sambil perlahan-lahan mundur keluar. Dia mengaku teman-teman, di sana malam bukan sekedar gelap. Malam adalah saat mereka berjalan kembali ke jalan-jalan yang dulu pernah dipaksa berjalan terakhir kali. Bukan hanya penjaga Lawang Sewu itu teman-teman, tapi ada beberapa pengunjung juga mengalami hal serupa.
Ada beberapa kejadian yang paling sering diceritakan. Sering terlihat di lantai atas, di dekat jendela besar. Ada sosok wanita muda memakai pakaian gaya Belanda, berdiri diam menghadap ke halaman. Jika dipanggil atau didekati perlahan-lahan juga penampakan wanita muda itu akan menghilang seperti kabut. Sering terlihat pocong dan sosok pendek melintas dengan cepat. Ya, sosok itu melintas di lorong bawah tanah atau di tangga belakang. Lampu menyala, terus padam sendiri tanpa ada yang mengaturnya. Pintu pun berderit, terbuka tutup dengan sendirinya tanpa ada angin. Batu atau benda kecil terlempar pelan tanpa sebab. Banyak pengunjung merasa kaki mereka itu tiba-tiba menjadi berat, atau bahkan terasa kayak ditekan, kayak ada yang nahan, seolah-olah ada yang menarik kakinya itu ke belakang. Dan hal itu terjadi saat mereka melewati sudut yang gelap. Para pengunjung, teman-teman, pernah mengalami hal yang aneh. Mereka itu sering memotret atau memfoto ruang-ruang tertentu, sering gagal dan gak tersimpan. Bahkan gambar-gambar mereka itu yang berhasil tersimpan gak jelas bentuknya, gak terlihat jernih gitu loh. Ada sesuatu yang aneh di hasil jepretannya itu. Bahkan hasil jepretannya itu muncul titik putih besar atau bayangan yang gak wajar di foto dan gak terlihat saat mata melihat langsung. Ada, teman-teman, rombongan remaja yang bercerita saat mereka berjalan berjejer rapat di lorong yang panjang. Ada salah satu dari mereka yang di tengah, seperti kayak ditarik ke belakang. Bahkan temannya yang berjalan di samping dinding, mereka ditarik ke samping, ke arah ruang yang gelap. Napasnya pun sesak hebat, wajahnya pucat, dan baru pulih setelah dibantu teman-temannya. Dan mereka semua terus berdoa senyaring-nyaring mungkin. Karena mereka pun tahu kalau mereka sudah diganggu. Menurut cerita warga sekitar dan penjaga lama, di tanggal-tanggal tertentu, atau saat cuaca mendung pekat, dan ada angin kencang, suara langkah dan suara tawa jeritan terdengar lebih jelas. Banyak pintu yang awalnya itu terkunci, tapi didapati semuanya itu terbuka. Seperti ada yang membukanya gitu loh. Di halaman belakang, dekat pohon besar, terlihat bayangan berbaris rapi, seolah-olah mengulang peristiwa pada masa lalu. Dan seolah-olah ingatan yang tertanam kuat di masa lalu, di tempat itu, terulang kembali setiap kali batas antara dunia kita dan dunia mereka tipis. Lawang Sewu, bangunan indah, namun menyimpan ribuan pintu, sekaligus ribuan rahasia sedih dan kelam. Sejarah masa lalu yang penuh penderitaan masih terasa kuat. Ya, terasa kuat di setiap sudutnya, dan banyak saksi mata dari penjaga dan pengunjung biasa yang membuktikan bahwa tempat itu, Lawang Sewu, gak pernah kosong.
ada penghuninya. Ya, mereka makhluk-makhluk di alam lain. Cerita ini teman-teman mengingatkan kita tempat yang tua dan besar yang pernah menjadi saksi penderitaan banyak nyawa. Nggak sekedar batu dan kayu, tapi menyimpan jejak yang nggak bisa hilang begitu aja. Oleh karena itu, kalau suatu saat kalian berkunjung ke Lawang Sewu, hormati tempat itu, jaga sikap, berniatlah yang baik, jangan melanggar aturan dan meremehkan apa yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian mempunyai cerita atau pengalaman di Lawang Sewu, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!